untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil sikap sembari menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, mengenang para pahlawan, leluhur dan pendahulu kita, terkhusus ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Bapa yang Maha Kuasa. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Menyanyikan Mars Wanita Katolik Republik Indonesia. Indonesia
Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Ibu Immaculata Kurnia disilakan. Salam. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Kalimantan Barat, Ibu Maria Paskalia. Yang terhormat Anggota Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh Ibu Clara Dawi dan Ibu Sumiati. Yang terhormat Ketua Dewan Pastor Paroki Bapak Yakobus Julian Nelis, Suster dan Bruder Suster yang saat ini hadir bersama kita. Yang kami hormati Ibu-ibu wanita Katolik Ranting Maria 1, Ranting Maria 2 dan pengurus Dewan Pengurus Ranting yang kami cintai. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga rapat anggota ranting keempat dapat diselenggarakan walau masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan rapat anggota ranting Maria ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rapat anggota ranting Maria ini sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 yang lalu, tetapi tertunda dengan berbagai alasan, sehingga rapat anggota ranting Maria ini dapat terlaksana pada hari Minggu ini tanggal 22 Mei 2022. Kepanitiaan dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang WKRI Bunda Maria pada tanggal 23 Maret 2020 untuk bekerja melaksanakan tugas di masing-masing seksi sebagai berikut. Mengadakan rapat koordinasi selama sebanyak 5 kali. Konsultasi kepanitiaan ke Dewan Pengurus DPC 1 kali. Rapat kepanitiaan inti 1 kali, mengadakan doa rosario bersama. Penayangan LPJ lewat WA Grup Ranting Maria 1 dan Maria 2 selama 5 hari mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 17 Mei. Penayangan tata tertib jadwal saat pemilihan kepengurusan Ranting Maria 1 dan Ranting Maria 2 lewat WA Grup oleh Sekretaris Panitia dan ditempel di pintu masuk jadwalnya. Sumber dana pada pelaksanaan kegiatan rapat anggota ranting ini adalah swadaya dari anggota wanita Katolik RI, dari Dewan Pengurus Ranting 1 Maria 1 dan Maria 2, dari Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria, dan dari donatur anggota. Pelaksanaan rapat anggota ranting dilaksanakan tepat pada hari ini, Minggu 22 Mei 2002, dimulai pada jam 10 dan mungkin berakhir di jam 14. Bertempat di Gedung Aneks
Untuk menghimpun kita semua di sini, panitia sudah membuat dan menyebarkan surat undangan yang di sekitar paroki sebanyak 75 undangan. Tetapi puji Tuhan, dari presensi yang hadir saat ini ada sekitar 78 orang. Belum semua masuk karena kita lebih duluan masuk tadi. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama kita semua, baik secara moral maupun material. Dan sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kebetulan pastor paroki hari ini tidak hadir, ya. Terima kasih kepada pastor paroki sudah mengizinkan kita untuk membuat acara atau pertemuan di gedung annex ini. Dan kepada seluruh panitia yang banyak membantu kami dalam melaksanakan rapat anggota ranting ini, baik secara moral maupun material. Dan atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat anggota ranting ini banyak kesalahan atau kekurangan yang kami tidak sengaja. Atas perhatian dan kerjasama seluruh panitia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti rapat ranting anggota ranting wanita Katolik Republik Indonesia Bunda Maria dengan moto semangat, tambah sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Sambutan dari Ketua Dewan Pastoral Paroki kepada Bapak Jakobus Juvenelis, disilakan. Mari gue. Shalom. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat pengurus daerah yang luar biasa, Ibu Paradawi dan juga Bu Sumiati. Selanjutnya yang terhormat Ketua DPC beserta pengurus DPC Bunda Maria Jeruju, wanita Katolik Bunda Maria Jeruju, ya. Atau lebih kerennya memang sering disingkat WK, tapi sebenarnya istilahnya itu tidak familiar. Yang familiar adalah wanita Katolik RI. Banyak yang harus memahami juga, dan beberapa juga anggota wanita Katolik RI ini juga lebih enak dipanggil WK, ya. Jadi ya mungkin nanti akan disosialisasikan terus oleh pengurus DPC dan pengurus ranting. Yang terhormat pengurus ranting, demisioner mungkin yang akan ya dipilih kembali, ya. Kemudian para panitia, Bu Koni tadi selaku ketua panitia untuk menyelenggarakan RAR ini, ya. Rapat anggota ranting luar biasa ini sampai tingkat ranting. Dan yang kami kasihi seluruh anggota wanita Katolik RI yang hadir pada hari ini, ya. Mudah-mudahan baju biru, hati juga seluas samudra, penuh sabar dan cinta kasih, terutama kepada suami yang menjengkelkan di rumah, kan begitu. Dan juga kepada anak-anak yang selalu memberikan persoalan-persoalan kehidupan. Karena ibu-ibu ini kan menangisnya tidak nampak. Kalau bapak-bapak itu kan pura-pura malu kalau menangis di depan orang. Tapi kalau ibu-ibu ini di depan dan di belakang tetap menangis, tujuannya agar berjuang terus-menerus untuk agar keutuhan keluarga itu terpelihara sampai seumur hidupnya, kan begitu. Baik, saya atas nama DPP
terutama pastor paroki, memohon maaf jika pastor paroki tidak bisa hadir pada hari ini karena mungkin masalah kesehatan, karena dia harus istirahat juga. Karena beliau mungkin gulanya naik. Biasanya kalau sudah pada misa dia agak cepat itu, biasanya gulanya naik. Nah, jadi kita berdoa supaya anak-anak kita bisa jadi pastor lah. Jadi anak ibu-ibu sekalian didoakan menjadi pastor, suster, bruder ya, dan menjadi orang-orang berguna untuk kepentingan gereja dan tanah air, Pro Ecclesia et Patria. Sangat berbahagia kegiatan ini. Ini kegiatan yang ketiga di tahun ini, luar biasa. Ya, keempat ya, mengebut berarti wanita Katolik Republik Indonesia ini. Ya. Artinya agenda-agenda yang sudah direncanakan ini bukan reaktif atau sifatnya terjadwal, yang memang merupakan pelaksanaan dari ya Juklak dan Juklis atau pedoman dasar atau PO apapun namanya, atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disepakati oleh wanita Katolik RI. Karena untuk masuk ke organisasi wanita Katolik RI ini tidak mudah. Yang pertama, bersedia, sehat jasmani dan rohani kan. Kata bersedia dulu, lalu sehat jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya kurang sehat, ya mohon maaf kan. Kalau rohaninya yang apalagi tidak sehat, ya sangat sulit. Jadi kalau menjadi wanita Katolik RI ini pilihannya adalah sehat jasmani dan rohani. Terutama rohani. Kalau jarang ke gereja, jarang rosario, jarang mimpin doa, ya akan sulit lah menjadi wanita Katolik RI yang berkualitas. Nah, beberapa waktu lalu kami mengikuti undangan dan kebetulan pengurus DPD wanita Katolik RI, Bu Monica Ori itu hadir bersama pengurus. Mungkin nanti akan disampaikan hal-hal pokok-pokok yang akan kita sikapi menghadapi IKN. IKN itu ibu kota negara atau pemindahan ibu kota ke Penajam. Jadi ada beberapa poin di situ. Jadi saya sangat berbangga wanita Katolik RI bisa hadir di situ. Kebetulan kami juga hadir. Dan ini juga ada 5 stressing point yang harus dilakukan oleh wanita Katolik RI, baik di tingkat ranting, di tingkat DPC, di tingkat DPD, bahkan di tingkat pusat, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Saya tahu peran ibu-ibu ini sangat vital untuk peningkatan sumber daya manusia. Pertama, untuk mengajari, mendidik, dan mengasuh anak-anak itu biar berkualitas. Jadi kita sebagai orang yang tinggal di Kalimantan ini, mau tidak mau anak kita itu kita sukseskan pendidikannya. Kita kasih bekal pendidikan. Minimal tamat. Ya, kalau dulu kan program wajib belajar 12 tahun atau ya bertambah menjadi harus ada perguruan tingginya. Nah, jadi nanti harus ada skala prioritas nih. Untuk pengurus ranting menggenjot itu, mensosialisasikan itu. Mohon ya minimal anaknya D3 lah. Minimal kita yang di kota ini. Yang masa lalu udahlah, tinggalkan dulu lah. Ya. Yang kira-kira anaknya masih SMA, ya cobalah diupayakan, dioptimalkan untuk bisa D3. Karena nanti lapangan kerja itu ya orang akan berlomba-lomba untuk memenuhi Kalimantan ini, lalu kita menjadi penonton. Nah, itu minimal D3 lah. Kalau ada yang kemampuan anaknya S1, S1. Kalau anaknya lama sekali selesai, doakan selesai. Ya kan? Saya punya kawan itu selesai di teknik itu 10 tahun. Sekarang udah jadi kabid di Skadau. Jadi dulu mamanya itu pesimis dengan anaknya, sampai bilang anaknya bodoh, salah jurusan. Dia IPS ngambil teknik. Saya yang menguatkan, jangan gitulah Bu. Perjalanan anak ibu ini pasti luar biasa. Betul, sekarang udah jadi kabid di Skadau. Ya. Nah, jadi jangan terlalu berkecil hati kalau anaknya lama sekali kuliah. Yang penting selesai. Intinya selesai. Nah, itu.
Dan jangan pernah mengatakan anak itu tidak berpotensi. Nah itu. Jadi yang S1 lanjutlah ke S2 kalau ada kemampuan ya ibu-ibu ya. Jadi janganlah disuruh ya kawin dulu lah nak, nanti susah dapat cucu. Ah itu udah susah juga kalau udah ya. Jadi ya susah juga ya kan. Lalu ada anak yang suka sekolah lalu bingung juga orang tuanya. Ada yang tidak suka sekolah. Ya kan bingung juga. Nah, mari kita bersama-sama nih merapatkan barisan untuk memberikan kualitas kepada anak kita. Jadi S2 ke S3 lah. Ya. Jadi kita berbangga ada pengurus daerah yang jadi dekan di UPB ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Karadawi. Jadi luar biasa, itu bukan sesuatu hadiah tetapi memang kerja keras beliau ya. Jadi kita semua kerja keras untuk sampai ke titik tertentu. Berikutnya yang kedua adalah penguasaan aset-aset tanah. Mau tidak mau, ibu-ibu ini harus menyupport bapaknya untuk kerja keras. Minimal beli tanah lah. Jangan bangga hanya rumah di kota yang tipenya 36, 45, 100 ya. Coba untuk membeli aset tanah ya yang punya kemampuan. Ibu-ibu kan rajin menabung nih. Ya kan? Mumpung banyak orang yang jual tanah, jual lahan perkebunan, ya silakan. Ya saya ngomong terbuka saja. Karena itu untuk investasi ibu-ibu dan untuk membiayai anak sekolah nanti. Kalau nabung, ya mohon maaf, kalau nabung di bank bisa habis dipotong. Kalau tanah itu kan tidak beranak. Jadi mari ya, karena kita harus mensupport suami kita tuh. Atau kalau yang single parent ya, coba berusaha keras untuk itu. Karena kalau kita tidak punya tanah, nanti kita seperti suku-suku yang sudah kita tahu lah nantinya. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga, jelas ya, mau tidak mau ibu-ibu harus meningkatkan pengetahuan tentang literasi teknologi informasi. Saya yakin ibu-ibu sekarang sudah tidak gaptek lagi, bisa WA ya, WhatsApp, bisa Facebook, bisa Twitter, dan harus bisa Telegram. Jadi saya mau memberitahu, hati-hati dengan Twitter dan Telegram. Dan kita harus menjaga proteksi anak kita. Karena Twitter itu, ya mohon maaf, indikasinya itu banyak disalahgunakan untuk prostitusi online. Kalau WhatsApp itu sudah bisa dideteksi, tapi Twitter itu mengganggu sekali. Silakan kalau ibu tidak percaya, buka di Google, ibu searching Twitter, kasih kata sedikit, keluar barangnya, ibu punya Twitter, ya minta ampun fenomenanya. Lalu ada fenomena grooming ya. Kalau saya salah nanti dibetulkan. Itu anak-anak kita dijadikan objek pelacuran seksual online. Jadi anak-anak kita itu nanti ada semacam WhatsApp, itu awalnya WhatsApp perkenalan. Lalu tiba-tiba mereka suruh masuk ke Telegram. Nah di Telegram itu nanti mereka disuruh untuk, mohon maaf ya, dipoto bugil atau gimana lah. Tidak tahu bagaimana caranya mereka seperti itu. Akhirnya nanti itu dia dipaksa terus. Nah di Korea sudah dideteksi, di Indonesia sudah dideteksi. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu dipelihara oleh gadget atau dipelihara oleh handphone. Pastikan kita komunikasi setiap hari dengan mereka, walaupun dia marah dengan kita. Anak-anak sekarang kan dia marah dengan kita. Ya. Kita kasih penjelasan, handphone dilempar. Habis itu ngerayu kita lagi beli handphone, kan gitu. Ya kan? Jadi itu sudah menjadi sesuatu yang ya luar biasa. Berikutnya yang keempat, tidak jemu-jemu saya selalu mengatakan ibu ini sebagai ya perekat, ya kan? Bahkan ada istilah pemersatu bangsa. Tapi pemersatu bangsa yang di internet turuk negatif, ya kan? Ini pemersatu rumah tangga. Jadi hendaknya ibu-ibu tetap selalu setia kepada Yesus Kristus dalam sakramen perkawinan ibu-ibu. Walaupun rayuan dari
pemuda, ganteng atau bagaimana, tetap ibu-ibu bertahan. Karena apapun yang terjadi, ibu-ibu ini akan dikenang sepanjang masa oleh anak cucunya nanti. Ya. Alangkah susahnya sekarang membina keluarga itu kalau tidak dimulai dari ibu-ibu. Bapak-bapak ini suka melirik, kalau ibu-ibu kan suka mengintip. Yang bahaya melirik kan begitu. Kalau mengintip itu tidak bahaya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kami ini para bapak-bapak ini tolong dijaga. Ya kan? Jagalah istri kawan, jaga juga suami kawan, kan begitu. Jangan kawan makan kawan, nih susah nanti. Nah itu. Nah yang terakhir, yang kelima, ya, ibu-ibu saya yakin dan percaya punya kemampuan yang luar biasa, intelektualitas yang luar biasa. Tidak jebu-jebunya saya himbau untuk berani untuk terjun di medan politik. Walaupun WK tidak berpolitik, saya tahu. Personalnya gitu Pak. Pontianak Barat membutuhkan ibu-ibu. Karena hasil penelitian tesis saya itu, partisipasi politik perempuan di Pontianak Barat itu tinggi. Jadi ibu-ibu itu tidak perlu dikasih duit, tapi kalau udah yakin dan percaya dengan pilihannya, duduk. Ya. Dan itu terjadi di Pontianak Utara ya. Nah, jadi rapatkanlah ibu pilihannya. Ya, kita yakin harus ada suara Katolik juga di Pontianak Barat ini. Siapa nanti yang duduk, dia harus mewakili keterwakilan suara perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Nah ini sudah harus ada pemahamannya. Nah untuk itu mari kita bersama-sama dalam rapat ya ranting ini, ya rapat anggota ranting ini, mari kita dapatkan kader-kader wanita Katolik RI yang terbaik. Dan harapan saya bercita-cita semoga bisa 5 ranting kan, sesuai dengan nomenklatur yang sudah dibuat oleh paroki. Wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5A itu atas dukungan dari ibu-ibu sekalian atau para wanita Katolik, para ketua lingkungan. Kan ada beberapa yang memang di sini aktif. Ya, di wilayah 1 itu kalau tidak salah itu semuanya perempuan ketua lingkungannya. Peran perempuan itu kita optimalkan. Dan saya berharap nanti para ibu-ibu atau perempuan Katolik yang ada di setiap lingkungan itu maulah menjadi wanita Katolik ini. Ya kan? Dengan proses. Kan tidak sulit sebenarnya. Nah, ini harapan kita. Bayangkan nih kalau umat BMJ ini ada sekitar, yang tercatat sekitar ada 757 kakak ya, itu sesuai dengan APP ya. Bayangkan kalau satu ibu berarti ada 757, minimal lah satu rumah itu kan 757 kakak nih, ya kan. Jadi saya hitung kasar ada 757 perempuan yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan. Dan saya tadi dengar minggu depan ya kalau tidak salah ada kegiatan ulang tahun ya. Jadi ya HUT HUT WK yang ke-98, bayangkan HUT Wanita Katolik RI ke-98. Berarti 2 tahun lagi itu sudah harus 100 itu pasti kegiatannya nasional ya. 98 saja itu udah luar biasa. Jadi sebagai organisasi Katolik tertua di Indonesia, tertua ya. Ini organisasi Katolik tertua. Kalau PMKRI itu baru sekitar tahun 1947. Kalau pemuda Katolik juga ya memang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tetapi tetap wanita Katolik RI ini yang tertua. Jadi sekali lagi selamat untuk mengikuti rapat anggota ranting 4 wanita Katolik cabang Bunda Maria periode 2018-2021. Yang terpilih hendaknya rendah hati, yang tidak terpilih hendaknya tetap menggabungkan diri. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Adil Kak Talino, Kacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Sambutan Ketua Wanita Katolik Dewan Pimpinan Cabang Bunda Maria Pontianak sekaligus membuka rapat anggota ranting keempat. Kepada Ibu Maria Paskalia disilahkan.
Salam. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Yang saya hormati dan kasihi Pastor Paulus Tio, Pastor paroki kita, walaupun beliau tidak hadir di sini, tapi tetap ada roh dan nyawa beliau menyemangati kita. Para suster kongresi PRN, suster Tomasin, suster Adel, suster Fiona yang telah bersedia hadir bersama kita, pengurus Dewan Pastor Paroki Bunda Maria, Pak Yakobus, Ibu Clara dan Ibu Sumiati sebagai anggota perwakilan dari DPD, keputusan dari DPD, yang notabene juga adalah anggota kita dari DPC Bunda Maria. Ibu-ibu senior atau sesepuh kita di sana, saya tadi melihat para senior, yang sangat menguatkan, menyemangati. Jujur saja, tanpa beliau-beliau semua mungkin kita tidak akan pernah ada di sini. Ketua Ranting Maria 1, Ibu Kartina, dan Ranting Maria 2, Ibu Herlinawati, beserta jajaran pengurusnya, serta ibu-ibu wanita Katolik RI cabang Bunda Maria yang telah hadir saat ini bersama di sini. Selamat datang di gedung anek Paroki Bunda Maria Jeruju ini. Puji syukur dan terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, yang selalu melimpahkan rahmat dan kesehatan jiwa dan raga kita, sehingga kita boleh berkumpul di sini guna menyelenggarakan rapat anggota ranting, guna melepas masa bakti kepengurusan 2018 sampai 2021 dan menjemput masa bakti kepengurusan 2022 hingga 2025. Terima kasih juga kepada seluruh anggota yang telah bersedia hadir di acara pembukaan rapat anggota ranting Bunda Maria pada hari ini, Minggu tanggal 22 Mei 2022. Kegiatan ini adalah agenda per 3 tahunan pengurus wanita Katolik baik cabang maupun ranting untuk menyampaikan laporan kegiatan terkait program kerja yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang, dan anggota rantingnya. Bila melihat sejarah berdirinya pada tanggal 26 April 2012, rapat anggota ranting kali ini telah jejak yang keempat. Berarti kalau dihitung skala tahunnya, sudah tahun ke-10. Yang terlambat 1 tahun penyelenggaraannya karena dunia kita ini dilanda pandemi COVID-19. Hingga saat ini pun COVID-19 itu masih ada. Tetap dan selalu waspada, serta mengingatkan kita semua untuk selalu taat akan protokol kesehatan. Walaupun kita sudah menerima vaksin dan pemerintah pun sudah berangsur melonggarkan aturan. Ketua ranting yang ada dengan anggota kedua ranting yang ada kurang lebih dengan anggota yang kurang lebih 80-an orang dari 20 lingkungan. Puji Tuhan kalau semua bisa aktif, dan itu sangat kita harapkan yang 80 orang ini. Dengan kategori pembagian wilayah ranting Maria 1 adalah 9 lingkungan, dan wilayah ranting Maria 2 adalah 11 lingkungan. Pada hari ini kita akan melaksanakan rapat anggota ranting keempat, di mana prosesi sidang-sidang terkait laporan pertanggungjawaban akan dilakukan dan nantinya akan runtut dengan proses pemilihan pengurus yang baru. Berharap semua proses boleh berjalan dengan tertib dan lancar. Terima kasih juga kepada semua panitia, Bu Koni dan kawan-kawan
yang telah bersusah payah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan rapat anggota ranting keempat pada hari ini. Apresiasi saya atas dedikasi, kerja keras dan kerjasama kalian semua yang selalu mengedepankan dari, oleh dan untuk kita WKRI Bunda Maria. Aplaus dulu untuk panitia. Mantap. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat dalam setiap tugas pelayanan. Baik, sebelum saya membuka rapat ini, saya akan menutup sambutan ini dengan sajian pantun. Mohon disimak bersama ya. Pesawat terbang pakai baling-baling, Cakep. mendarat sebentar di Manokwari. Cakep. Selamat mengikuti rapat anggota ranting. Cakep. Pesta demokrasinya WKRI. Mantap. Petasan disulut hingga menyala. Indah dipandang dari tepi pantai. Mantap. Hai anggota ranting yang berbahagia. Ayo. Mari ikuti gawe hingga selesai. Mantap. Wangi semerbak bunga kenanga, lebih harum bunga selasi. Atas berkenan kita semua, saya ucapkan terima kasih. Demikian sambutan ini saya sampaikan, dan dengan segala hormat dan atas berkenan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022, rapat anggota ranting Maria keempat cabang Bunda Maria ini resmi dibuka. Selamat mengikuti rapat anggota ranting keempat. Semoga kita semua lebih semangat, tambah sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Hadir kata Lino Bacuran Minta Sarugaba Sengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih dan selamat siang. Dari menang gadis di DPP. Sudah 33 berarti UPB udah berapa tahun? Itu dari kelas 1. Kelas 1. Jadi ibu alumni situ. Oh. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama untuk sesi pertama. Karena di akhir nanti akan ada foto lagi. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Wanita Katolik DPC Bunda Maria, Ibu Maria Pascalia, Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki, Bapak Yakobus Julianelis, Ketua Ranting 1, Ibu Kartina Cungge, Ketua Ranting Maria 2, Ibu Herlinawati, kemudian Suster Thomasin, Suster Adel, dan Suster Fiona, serta Ketua Panitia Pelaksana untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Oh ya, maaf. Juga dari DPP